Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan hari ini. Kiranya kita berkumpul di virtual, tepatnya Zoom. Pada hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu adat perkawinan. Sudah siap semua, Mi? Belajar? Adik? Halo? Panca? Jangan. Oke, sebelum memulai pelajaran, kalau ada jaringannya yang kurang bagus, bisa dimatikan videonya. Oke, sudah siap semua? Insya Allah siap, Pak. Mana suaramu semua? Insya Allah siap, Pak. Iya. Ya, jadi hari ini pembahasan kita soal adat perkawinan suku Bugis. Jelas
di anunya semua? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, sebelum ke adat perkawinan Bugis, sebelum melakukan perkawinan suku Bugis itu ada Ada apa? matiro. Nah, apa itu matiro? Matiro adalah nah, jadi adat sebelum perkawinan itu yang pertama itu ada dibilang matiro. Matiro artinya melihat dari jauh. Yang pada zaman dahulu orang yang akan tidak dapat saling kenal mengenal terlebih dahulu, bahkan ada kalanya tidak pernah saling bertatap muka. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah pertama adalah matiro sebagai pendahuluan di mana calon pengantin pria datang ke rumah si gadis untuk melihat gadis tersebut. Kalau si jejaka telah melihat dan menyenangi gadis tersebut, maka dilanjutkan dengan langkah-langkah berikutnya. Langkah matiro perkawinan yang berdasarkan kemauan orang tua. Langkah ini nah, yang kedua itu ada dibilang PCPC atau penyelidikan. Langkah ini dilakukan dengan rahasia sekali, yaitu suatu penyelidikan yang tidak diketahui oleh keluarga si gadis yang diselidiki. Orang yang datang biasanya sendiri atau berdua suami istri. Orang yang tepat melakukan ini adalah orang yang dekat dengan keluarga laki-laki dan juga dekat dengan keluarga si gadis yang diinginkan tersebut. Di samping itu, orang tersebut dianggap cakap untuk melakukan penyelidikan, ibarat orang memakai telur tidak pecah kulitnya, sebab biasanya keluarga pihak laki-laki malu terang-terangan disebut namanya yang akan dijodohkan kalau tidak diterima. Kalau perlu, orang yang menyelidiki bermalam di rumah gadis guna melihat suasana atau orang tua si gadis tersebut bahwa si gadis itu belum ada yang melamar, yang diperkirakan Nah, langkah selanjutnya yaitu mamanu-manu. Manu-manu artinya burung. Mamanu-manu artinya menyampaikan berita burung atau berita yang belum resmi. Pada acara ini, utusan dari pihak pria secara tidak resmi datang ke rumah orang tua si gadis untuk menyampaikan hal-hal yang lebih meningkat daripada pembicaraan sebelumnya. Yang biasa disebut PCPC. Sebaiknya orang yang datang dan kedua. Jadi orang yang tepat untuk datang mamanu-manu itu orang yang sebelumnya datang PCPC supaya pembicaraannya terhubung dari pembicaraan sebelumnya. Pada saat mamanu-manu,
Ini dapat diketahui dengan jelas bahwa pemuda yang ingin mempersunting si gadis sesuai dengan pembicaraan antara yang mamanu-manu orang menyebut nama dari si pria dan orang tuanya. Janji akan bermusyawarah dengan pihak keluarga dan pihak pemberi tahukan hasil musyawarah tersebut kepada pihak keluarga si pemuda. Ya, sebelumnya saya mohon maaf karena jaringan saya juga terlalu tidak bagus, jadi kadang keluar-keluar. Nah, jadi yang pertama tadi itu ada mati roh, yang tahap kedua ada dibilang mapese-pese, mapese-pese. Yang ketiga itu mamanu-manu. Nah, bila demikian halnya biasanya orang tua si gadis berjanji akan bermusyawarah dengan pihak keluarga yang akan memberitahukan hasil musyawarah tersebut kepada pihak keluarga pemuda. Kerap kali pada saat itu ditentukan waktu untuk datang ke orang tua si gadis untuk mendengarkan musyawarah si keluarga si gadis. Bila waktu tersebut telah tiba, dengan berpakaian yang tidak resmi, sering berteman dua orang untuk bersama-sama mendengarkan jawaban si orang tua si gadis. Ada kalanya putusan si keluarga jejaka ini berharap langsung dengan orang tua si gadis. Ada kalanya pula orang tua si gadis diwakili oleh dua atau satu orang keluarga yang dianggap mampu berbicara tentang maduta atau maduta belum resmi. Bila dalam pembicaraan sudah ada jalan kesepakatan antara pihak perempuan dan jejaka atau si pihak laki-laki, maka ditentukan untuk maduta malino atau maduta resmi. Nah, duta malino. Duta malino artinya terang-terangan. Jadi duta malino adalah mengutus orang ke rumah perempuan untuk menyampaikan amanah secara terang-terangan apabila yang telah dirintis sebelumnya pada mapese-pese, mamanu-manu, dan duta tidak resmi. Pada acara ini, pihak perempuan mengundang pihak terdekat utamanya dipanggil untuk bermusyawarah.
bermusyawarah waktu adanya pembicaraan manu-manu dan duta tidak resmi, serta orang-orang yang dianggap biasa mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut lamaran sehingga dari pihak wanita berkumpul beberapa orang tua berpakaian resmi atau lengkap. Karena sebelumnya yang duta tidak resmi itu berpakaian biasa. Nah, ini yang langkah terakhir yang duta Malino yang terang-terangan memakai pakaian resmi dan lengkap. Pakaian resmi dan wanita berpakaian baju bodoh, sarung sutra, adat resmi serta tuan rumah. Mengikuti waktu makan bila pembicaraan diperkirakan pada waktu makan siang, maka disiapkan makan siang. Tapi apabila pembicaraan hanya berlangsung pada pagi hari atau sore hari, maka hanya disiapkan kue-kue adat yang disiapkan dalam bosara. Pada umumnya, masyarakat dari beberapa daerah di Sulawesi Selatan pada acara seperti disebut di atas menyiapkan beberapa macam makanan ringan atau kue-kue tradisional adat Bugis seperti ada yang tahu makanan tradisional kue tradisional adat Bugis? Jusman? Indobepa, Pak. Indobepa. Ya, salah satunya Indobepa. Iya, ada deh. Bepa Sikaporo. Ada yang tahu? Coto, Pak. Hah? Coto. Nurkawahira. Ada yang tahu dibilang Bepa Sikaporo? Nah, contoh Bepa Sikaporo ini. Oh, gitu. Macam pelik. Apa? Nah, ada kue selanjutnya yaitu bolu pecak. Katrisala, ada yang tahu itu kue katrisala? Jusman? Nggak tahu, Pak. Yang dibilang kue katrisala ini. Pernah lihat atau pernah makan? Pernah makan. Iya, pernah. Andalanku sekali nih kue andalan ini. Ini nih kue tradisional yang paling enak. Menurutku. Nah, ada juga dibilang kue Enggak. sanggara. Ini sanggara uti. Oh, pernah. Apa namanya ini, Jusman? Mana, Pak? Sanggera. Dan masih banyak kue-kue tradisional yang lainnya yang ada di dalam Bosara. Ada yang bisa
Sebutkan kue-kue tradisional selain yang dipaparkan tadi. Masuk Pak, onde-onde. Hah? Onde-onde, Pak. Onde-onde? Iya, salah satunya onde-onde. Terus? Celaulu, Pak. Celaulu. Celaulu. Kue lapis. Apa? Isnawati? Nah, ya, mohon maaf karena tadi keluar sendiri karena jaringan tidak stabil. Jadi itulah pembahasan materi pada hari ini. Jadi sebelum melakukan adat perkawinan, terlebih dahulu ada yang dibilang adat sebelum perkawinan, seperti yang pertama tahapnya yaitu matiro, kedua mapese-pese, yang ketiga mamanu-manu, dan yang keempat itu duta malino. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Dek? Risma? Risma mau menikah, Risma? Jadi orang Bugis pada zaman dahulu itu takut sekali ditolak. Misalnya kalau melamar, paling takut sekali karena dibilang masiri toh. Karena orang Bugis dahulu itu menjunjung tinggi yang namanya siri. Siri itu harus ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Seperti tadi matiro, mapese-pese, memanu-manu, dan yang terakhir duta maldino. Sampai di sini paham? Jusman? Kenapa Selpiana? Kenapa? Ya Jusman, ada niatmu mau menikah? Serius. Alas kira kamu kamera Kenapa Selpan? Yo vi falo kasum numile mupa. Kuiban lagi mah alce. Ya ada orang tuh.
Assalamualaikum, Jiro. Masuk. Nah, mungkin itulah tadi penjelasan materi untuk pada hari ini. Apa ada yang mengerti jelas atau yang ada mau ditanyakan? Atau ada yang sudah berniat untuk mau menikah? Rizky? Mana suaranya semuanya ini? Ayu Gustina, Selpiana, Nur Kawahira. Paham, Pak. Kamu ke menikah sih, Pun? Bang tadi, Pak. Potina, Pak. Apa? Bang tadi, Pak. Nah, kita gak ada di Pak. Apa? Dan, Pak. Kenapa? Gak ada uang, gak ada uang. Nggak duit. Tanya saya, mau suruh jual tanahmu satu peta. Nah, ada satu peta. Jadi tidak ada. Pembelinya tidak ada, Pak. Suruh mianumu. Perantau pergi mano-mano. Apa? Kesumbangan itu, Pak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas semua? Alhamdulillah jelas, Pak. Yang lainnya? Isnawati? Anu Pak, Kak bertanya, coba dijelaskan ulang yang keempat, Duta Malino. Yang keempat, Duta Malino. Pak. Nah, Duta Malino artinya terang-terangan. Jadi Duta Malino ini tahap terakhir dalam mencari pasangan. Jadi Duta Malino adalah mengutus orang ke rumah perempuan. Jadi si pihak laki-laki mengutus orang ke rumah perempuan untuk menyampaikan amanah secara terang-terangan yang telah dirintis sebelumnya pada Mapese-pese, Manu-manu, dan Duta Tidak Resmi. Pada acara ini pihak perempuan mengundang pihak terdekat utamanya dipanggil untuk bermusyawarah waktu adanya pembicaraan Manu dan Duta Tidak Resmi. Jadi yang dipanggil untuk bermusyawarah dengan hal-hal yang menyangkut lamaran, sehingga dari pihak wanita berkumpul beberapa orang tua berpakaian resmi atau berpakaian adat lengkap. Pakaian resmi pria seperti jas tutup, sarung kapas atau lipak garusu yang dibuat mengkilap, songkok pamiring ulaweng, sedangkan wanita berpakaian baju bodo, sarung sutra, atau lipak garusu. Demikian pula orang-orang yang menjadi utusan pihak laki-laki juga berpakaian adat resmi serta tuan rumah serta pihak perempuannya.
sambil berpakaian bodoh, ada juga makanan yang harus disiapkan oleh pihak wanita mengikuti waktu makan. Apabila pembicara diperkirakan waktu makan siang, jadi yang harus disiapkan adalah makan siang. Tetapi apabila pembicaraannya hanya berlangsung pada pagi hari atau sore hari, maka disiapkan kue-kue adat yang disiapkan dalam bosara. Seperti kue-kue tradisional yang tadi dijelaskan atau yang dipaparkan. Bagaimana, Dek? Sudah jelas? Tahap terakhir dalam mencari atau memilih pasangan hidup orang terdahulu. Bagaimana, Krisnawati? Ya, Pak, sudah jelas nih. Yang lainnya? Sudah jelas semua? Nah, karena ada yang beberapa teman kita yang baru join atau masuk, jadi saya akan menjelaskan dari awal materi kita pada hari ini. Adat perkawinan suku Bugis. Bagaimana suku Bugis? Nah, jadi adat sebelum perkawinan yang pertama, tahap pertamanya yaitu matiro. Matiro yang artinya melihat dari jauh. Pada zaman dahulu, orang yang akan dapat tidak saling mengenal terlebih dahulu. Bahkan ada kalanya tidak pernah saling bertatap muka. Oleh karena itu dibutuhkan langkah pertama adalah matiro. Matiro sebagai pendahuluan di mana calon pengantin pria datang ke rumah si gadis untuk melihat gadis tersebut atau gadis yang akan dinikahinya. Kalau si pria tersebut telah melihat dan menyenangi gadis tersebut, maka tahapan ini dilanjutkan dengan langkah-langkah berikutnya. Langkah matiro ini tidak wajib, biasanya dilakukan, biasa pula tidak dilakukan. Pada perkawinan yang berdasarkan kemauan orang tua, langkah ini tidak dilakukan. Tetapi sebagian besar ada juga yang melakukannya. Nah, langkah kedua, mapese-pese atau penyelidikan. Jadi si pria, langkah ini dilakukan dengan sangat rahasia sekali, yaitu suatu penyelidikan yang tidak diketahui oleh si keluarga si gadis tersebut. Orang yang datang biasanya sendiri atau berdua, suami istri.
Jadi biasa itu pihak laki-laki mengutus omnya sama tantenya untuk pergi penyelidikan atau mapese-pese. Langkah kedua, di samping itu orang tersebut dianggap cakap untuk melakukan penyelidikan, ibarat orang memakan telur tidak pecah kulitnya, sebab biasanya keluarga dari pihak laki-laki malu terang-terangan disebut namanya yang akan dijodohkan kalau tidak diterima. Kalau perlu, orang menyelidiki bermalam di rumah gadis tersebut guna melihat suasana atau orang tua si gadis tersebut sambil berbicara yang sudah ada tanda-tanda positif bahwa si gadis maka langkah berikutnya adalah memanu-manu. Itu. Langkah selanjutnya memanu-manu. Memanu-manu artinya menyampaikan berita burung atau berita yang belum resmi. Pada acara ini, utusan dari pihak pria secara tidak resmi datang ke rumah orang tua si gadis tersebut untuk menyampaikan hal-hal yang lebih meningkat daripada pembicaraan sebelumnya. Sebaiknya orang yang datang memanu-manu adalah orang yang datang mapese-pese sebelumnya agar supaya dapat menghubungkan pembicaraan pertama dan kedua. Jadi pada saat memanu-manu ini dapat diketahui dengan jelas bahwa pemuda yang ingin mempersunting si gadis sesuai dengan pembicaraan antara orang yang memanu-manu dengan orang tua si gadis mempunyai harapan untuk diterima, maka orang yang membawa berita burung atau memanu-manu tersebut berterus terang menyebut nama si pria dan orang tuanya. Jadi di tahapan ini orang utusan si pria yang memanu-manu akan secara terang-terangan atau berterus terang menyebutkan nama dari si pria yang akan mempersunting si gadis tersebut dengan orang tuanya. Bila demikian halnya, biasanya orang tua si gadis berjanji akan bermusyawarah dengan pihak keluarganya. Jadi kalau sudah disebut ini tujuannya memanu-manu, ini dari pihak mempelai dari pihak perempuannya, keluarganya akan bermusyawarah dengan pihak keluarganya dan akan memberitahukan hasil musyawarahnya tersebut kepada pihak keluarga pemuda atau si pria tersebut. Kerap kali pada saat itu ditentukan waktu untuk datang ke orang tua si gadis untuk mendengarkan musyawarah keluarga dari si gadis. Bila waktu tersebut telah tiba, dengan berpakaian yang tidak resmi, untuk bersama-sama mendengarkan jawaban orang tua si gadis, ada kalanya putusan keluarga si pria ini berhadapan langsung dengan orang tua si gadis. Ada kalanya pula orang tua si gadis diwakili oleh 2 atau 1 orang keluarganya yang dianggap mampu berbicara tentang maduta atau dalam tahap terakhir ini yang belum resmi. Bila dalam pembicaraannya sudah ada jalan kesepakatan antara pihak perempuan dan pihak laki-laki, maka ditentukanlah untuk maduta malino atau maduta resmi. Nah, di tahapan maduta malino atau duta resmi ini akan memakai pakaian resmi. Jadi akan duta malino yang artinya terang-terangan adalah mengutus
orang ke rumah perempuan untuk menyampaikan amanah secara terang-terangan, apa yang telah dirintis sebelumnya atau pada pembicaraan sebelumnya pada MAPSPC, Mamanu-Manu, dan duta tidak resmi. Pada acara ini, pihak perempuan mengundang pihak terdekat utamanya dipanggil untuk bermusyawarah waktu adanya pembicaraan Mamanu-Manu dan duta tidak resmi, serta orang-orang yang dianggap biasa mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut lamaran, sehingga dari pihak wanita berkumpul beberapa orang tua berpakaian resmi atau berpakaian lengkap, seperti jas tutup, lipak garusu atau sarung kapas yang dibuat mengkilap, songkok pamiring ulaweng, dan wanita berpakaian baju bodoh, sarung sutra atau lipak garusu. Demikian pula orang-orang yang menjadi utusan pada pihak laki-laki juga berpakaian adat resmi, serta tuan rumah atau si pihak perempuan. Nah, pada saat musyawarah, di tengah-tengahnya itu ada makanan yang disiapkan oleh pihak wanita mengikuti waktu makan. Apabila pembicaraan diperkirakan pada waktu makan siang, maka disiapkan makan siang. Tetapi bila pembicaraan hanya berlangsung pada pagi hari atau sore hari, maka disiapkan kue-kue adat yang disiapkan dalam bosara. Tapi biasanya itu datang pada pagi hari atau sore hari, jadi kue-kue adat yang disiapkan dalam bosara. Pada umumnya masyarakat dari beberapa daerah di Sulawesi Selatan pada acara seperti disebut di atas menyiapkan beberapa macam makanan ringan atau kue-kue yang terdiri dari kue tradisional Bugis. Nah, kue-kue tradisional Bugis seperti bepa, sika porok. Nah, contohnya seperti ini. Kue yang disiapkan. Terus ada juga bolu peca seperti ini, dan ada ketrisala. Dan sanggara yang pada umumnya ada dalam bosara tersebut. Dan masih banyak kue-kue lainnya yang ada dalam bosara. Nah, itulah beberapa langkah sebelum si pihak pria mempersunting atau si pihak perempuan. Jadi orang Bugis pada zaman dahulu takut sekali ditolak sama si mempelai perempuannya. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan pada zaman dahulu atau orang-orang tua kita terdahulu seperti Matiro, MAPSPC, Mamanu-Manu, terus yang terakhirnya Duta Malino. Sampai sini sudah paham? Risma, yang lainnya juga. Jeski, yang baru sempat bergabung. Iya Pak, jangan bisa bertanya Pak. Ya, bisa. Oke, baik. Apa, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendengarkan materi tentang adat perkawinan Bugis, mulai dari tadi Matiro, MAPSPC, sampai dengan Mamanu-Manu, dalam artian adalah suatu penyelidikan. Nah, di sini saya bertanya Pak, bagaimana tips untuk mencari wanita yang baik Pak? Tips apa nih untuk
melihat wanita itu, apakah dia sudah cocok untuk kita atau bagaimana, Pak? Jadi tipsnya itu harus ada orang tua atau pihak dari keluargamu mengutus untuk ke rumah si gadis tersebut. Misalnya, kamu Jeski toh punya om sama Iya, Pak, tantemu. Nah, kebetulan kenal sama dengan orang tuanya Selviana. Nah, jadi kau suruh Mi pergi di rumahnya Selviana untuk pergi lihat suasananya di situ toh. Bagaimana suasananya, bagaimana Selviana, bagaimana kebiasaannya, bagaimana juga orang tuanya. Nah, kalau perlu dalam tahap penyelidikan itu atau MAPSPC biasanya itu tinggal di rumahnya 1 hari atau 2 hari untuk melihat kebiasaan atau suasana yang ada di rumahnya Selviana begitu. Jadi kalau sudah bermalam tantemu sama ommu di rumahnya Selviana, pulang di rumahnya ke rumahmu toh, natanya orang tuamu atau natanya aku bilang begini orangnya ini, begini anunya. Jadi bisa mi atau layak mi atau tidaknya untuk jadi anumu toh, untuk mu persunting atau untuk jadi istrimu nanti begitu. Ya, betul lah, Pak, kalau begini Pak, bagaimana Pak kalau kita langsung pergi Pak, kayak menyelidiki Pak? Bukan dari pihak. Nggak bisa, harus ada utusan dari keluargamu. Oh, ya, Pak. Karena untuk tahap selanjutnya, baru nanti kasih tahu, bilang apa? Ini kamu nanti yang mau persunting Selviana begitu. Contohnya. Iya, Pak. Jadi nanti tahap terakhir itu baru kamu yang langsung nanti ketemu begitu. Nah, kalau mau Selviana, karena pihak keluarganya Selviana pasti bermusyawarah juga sama om tantenya sama yang lainnya. Jadi kayak bilang ini nanti Jeski nanti yang persunting, cocok juga atau tidak. Jadi ada musyawarah. Jadi sudah itu musyawarah. Nah, panggil lagi keluarga dari Jeski. Nah, di situ misalnya bicara negosiasi apa segala macam. Jadi harus ada diutus pembicara misalnya dari pihak keluarga yang pintar berbicara atau malobi ceritanya. Iya, Pak. Di lobi, begitu ya. Jalin lagi jaringan. Bagaimana Jeski? Iya, Pak. Terima kasih banyak. Jelas Mi? Iya. Jadi kalau ada pada zaman orang terdahulu itu, orang tua terdahulu itu kalau mau menikah begitu caranya. Ada penyelidikan. Sekarang kan gampang Mi, ada sosial medianya. Jadi sisa sosial medianya saya Mi mulai hati terus berapa malam, mulai hati bagaimana kebiasaannya, bagaimana anunya. Pintar juga memasak, pintar juga mapelupung. Begitu-begitu Ji. Oke, masih ada yang mau bertanya, Dek? Yusril? Bagaimana Yusril? Mana ini Yusril? Bagaimana, masih ada yang mau bertanya, Dek? Sehubungan dengan adat pernikahan suku Bugis.
Bagaimana, masih ada yang mau bertanya? Tidak ada, Mi? Tidak ada, Mi, Pak. Ya, kalau tidak ada, Mi, sekiranya pertemuan ini kita akhiri dengan ucapan, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.